Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Pak Izra, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir. Saya Rozatul Sakinah Gustia sebagai moderator, di mana kelompok kami akan membahas tentang membangun nilai-nilai kejujuran dalam bisnis dan 4 sifat Nabi dalam mengelola bisnis. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Fitrani Syahrir dan Rizky Rahmawati. Untuk presentator yang pertama, yaitu Rizky Rahmawati, dan presentator yang kedua, yaitu Fitrani Syahrir. Dalam materi ini, pokok pembahasan ada 2. Yang pertama, membangun nilai-nilai kejujuran dalam bisnis, dan 4 sifat Nabi dalam mengelola bisnis. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pembahasan membangun nilai-nilai kejujuran dalam bisnis akan dijelaskan oleh presentator yang pertama. Kepada presentator yang pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Roza atas waktunya. Yang pertama, saya akan membahas tentang membangun nilai-nilai kejujuran dalam bisnis. Nah, kejujuran merupakan modal utama dan kunci kesuksesan dalam menjalankan sebuah bisnis. Islam telah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang etika bisnis, terutama mengenai kejujuran. Di antaranya adalah dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul lil mutaffifin, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, ayat tersebut sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Madinah. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur langsung orang-orang Madinah karena orang-orang Madinah ini termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin sebagai ancaman bagi orang yang berbuat curang atau tidak jujur dalam kegiatan berbisnis. Next. Rasulullah Muhammad SAW, beliau merupakan seorang pebisnis yang menjadi modal terbaik dalam praktek perniagaan. Dalam menjalankan bisnisnya, beliau selalu berpegang teguh pada 4 sifat, yaitu shidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Salah satu sifat yang paling melekat dan paling menonjol dalam kepribadian Nabi Muhammad yaitu shidik atau jujur. Nabi Muhammad telah mencontohkan bagaimana cara berbisnis yang halal dan jujur, namun masih bisa tetap memperoleh keuntungan yang optimal, serta memperoleh berkah dan keridhaan dari Allah. Seorang pebisnis harus menerapkan sifat Nabi yang satu ini karena Nabi Muhammad itu merupakan seorang pebisnis yang patut kita jadikan contoh. Next. Bersikap jujur dalam bisnis itu tidak hanya dilakukan oleh penjual dan pembeli saja, melainkan juga harus dilakukan oleh atasan dan bawahan. Jadi, misal kita sebagai atasan atau pemilik usaha, maka kita harus bersikap jujur pada semua karyawan atau bawahan kita. Misalnya, jujur dalam hal pemberian gaji atau upah. Jadi, kita memberi upah itu ya sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan nominalnya pun juga tidak boleh dicurangi. Dan jika kita sebagai bawahan atau karyawan, maka kita juga harus bersikap jujur kepada atasan kita. Misalnya, jujur dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh atasan. Sebenarnya, dalam melakukan sifat jujur ini bukan hanya dilakukan dalam usaha bisnis, melainkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus menerapkan sifat tersebut, karena hal apa saja yang kita lakukan di dunia, pasti nanti akan ada balasannya di akhirat. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan pentingnya kejujuran dalam berbisnis.
Jika seseorang pebisnis ingin sukses, maka mereka harus menjaga etika bisnis dengan melakukan hal-hal yang pantas untuk dilakukan. Salah satunya yaitu kejujuran. Nah, berikut adalah alasan kenapa kita harus jujur dalam berbisnis. Yang pertama, jujur itu akan membawa keberkahan. Jadi, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa kejujuran akan membawa seseorang pada keberkahan. Hadisnya itu Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak ikhtiar selama keduanya belum berpisah. Nah, jika keduanya jujur dan terbuka, maka mereka akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Akan tetapi jika keduanya berbohong dan tidak terbuka, maka hilanglah keberkahan dalam jual beli mereka. Jadi intinya, jika seorang pebisnis ingin mendapatkan berkah dari Allah, maka harus bersikap jujur, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi, dalam berbisnis itu tidak hanya berniat untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga harus berniat supaya mendapatkan berkah dari Allah. Nah, yang kedua, akan menjaga nama baik. Nah, ini adalah alasan mengapa kita harus jujur dalam berbisnis, baik itu untuk hal kecil maupun hal besar. Karena sejatinya ketika pebisnis berbohong, mereka sedang mempertaruhkan nama baiknya. Bukan hanya nama baik usahanya, tapi juga nama baik dirinya sebagai pebisnis, sehingga membuat orang sulit untuk percaya lagi. Nah, yang ketiga, kejujuran itu membuat pelanggan setia. Selain harga dan kualitas produk, pelanggan juga melihat kejujuran. Pelanggan akan memperhatikan apakah perkataan dan perbuatannya itu sama. Misal kita sebagai seorang pebisnis, nah semakin kita memberi pelayanan yang baik, sopan, dan jujur, maka tidak menutup kemungkinan bagi pelanggan untuk datang kembali dan menjadi pelanggan setia. Gitu. Yang keempat, bisnis itu akan bertahan lama. Dengan menerapkan prinsip kejujuran, maka bisnis kita akan bertahan lama, meskipun tidak dapat meraih keuntungan secara cepat. Tapi jika kita konsisten dengan kejujuran tersebut, insya Allah bisnis kita akan bertahan lama dan konsumen atau pelanggan juga akan tetap percaya kepada kita. Pebisnis yang ingin meraih keuntungan secara cepat biasanya mereka akan melakukan cara ketidakjujuran. Misalnya menjual sebuah produk yang kualitasnya buruk, kemudian dijual dengan strategi promosi yang hanya menonjolkan sisi baiknya saja. Mungkin dengan cara tersebut, mereka bisa meraih keuntungan secara cepat dan bisnisnya masih bisa bertahan selama belum terbongkar ke publik. Namun, ketika sudah terbongkar ke publik, bahwa terdapat ketidakjujuran dalam bisnisnya, pasti konsumen tidak akan percaya lagi dan pebisnis tersebut juga akan kesulitan untuk memperbaiki nama baik mereka gitu. Yang kelima, alasannya kejujuran yaitu tidak merugikan orang lain. Perlu diingat bahwa merugikan orang lain itu tidak akan membuat kita tenang, karena tidak semua orang yang dirugikan itu akan ikhlas. Jadi sehingga membuat kita tidak tenang. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator yang pertama. Selanjutnya, untuk materi 4 sifat Nabi dalam mengelola bisnis akan dijelaskan oleh presentator yang kedua. Kepada presentator yang kedua, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 sifat Nabi dalam mengelola bisnis, yaitu yang pertama ada sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatanah, yang keempat ratablik. Next. Sifat yang pertama yaitu sidik. Sidik adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang artinya jujur dan benar. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang pebisnis yang jujur dan benar dalam menjelaskan keunggulan produknya. Kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis itu dilakukan dengan cara menjelaskan kondisi real produknya. Beliau tidak pernah menyembunyikan kecacatan dalam barang dagangannya tersebut dan tidak mengunggulkan barangnya kecuali sesuai dengan kondisi barang tersebut. Di mana
Kejujuran ini juga dapat ditampilkan dengan ketepatan, baik itu ketepatan waktu, perjanjian, ataupun pelayanan. Dan tidak menyebarkan informasi mengenai barang yang dijualnya ini seperti menyampaikan di iklan-iklan, baik itu media sosial maupun media cetak. Karena Nabi Muhammad SAW selalu percaya bahwa berbohong kepada pelanggan sama dengan menipu pelanggan, di mana mereka akan kecewa karena telah tertipu. Akibatnya, mereka tidak akan bertransaksi bisnis lagi, sehingga lambat laun bisnis yang kita jalani ini akan hancur. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika bisnis yang kita kelola ini dapat menerapkan sifat-sifat Nabi Muhammad, yaitu sidik, sehingga bisnis yang kita jalani ini dapat diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, Mbak. Sifat yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Sifat amanah yang beliau miliki ini mampu membuat para pengusaha kaya di kota Mekah itu mempercayakan modalnya kepada beliau. Karena beliau ini terampil dalam menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, di mana keuntungan tersebut nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks ini, amanah adalah tidak mengurangi atau menambah sesuatu dari yang seharusnya atau dari yang telah disepakati. Setiap orang yang diberi amanah itu harus benar-benar menjaga dan memegang amanah tersebut. Sebagai seorang pebisnis, kita itu harus dapat dipercaya. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis, Nabi Muhammad itu selalu memberikan hak kepada pembelinya dan kepada orang-orang yang mempercayakan modalnya kepadanya. Dalam dunia bisnis, sifat amanah sama penting kedudukannya dengan sifat sidik, di mana bagi perusahaan, pebisnis maupun pekerja itu sifat amanah ini akan membawa keuntungan yang besar. Mengapa? Karena ketika mitra bisnis atau para pelanggan memutuskan untuk membelanjakan uangnya kepada para pedagang, maka mereka itu menganggap bahwa pedagang ini dapat dipercaya atau amanah, sehingga si pembeli ini senantiasa akan bertransaksi kepada pedagang tersebut dan akan menjadikan si pembeli ini sebagai pelanggan yang setia. Nah, bersikap amanah ini juga itu harus diterapkan dalam bisnis, karena sebaik apapun strategi pemasaran yang perusahaan atau bisnis itu lakukan, tanpa disertai dengan nilai-nilai amanah, itu tidak akan membuahkan hasil ataupun kesuksesan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator yang kedua. Selanjutnya, sifat fatanah akan saya jelaskan. Fatanah dapat diartikan sebagai kemampuan intelektual, cerdik, kreatif, percaya diri, dan bijaksana. Oleh karena itu, seorang pebisnis Muslim harus punya kreativitas yang baik dan dalam mengembangkan bisnisnya, baik itu kemasannya, mereknya, maupun produknya, agar bisnis yang dikembangkannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat memenuhi keinginan konsumen. Lebih menarik lagi, bila mempunyai keunikan-keunikan dan mempunyai ciri khas yang berbeda dalam produk lain. Misalnya, pengusaha pakaian mempunyai model-model yang bagus, menarik, dan unik, sehingga konsumen menjadi loyal dan menginformasikan kepada yang lain. Selanjutnya, sifat tabligh. Sifat tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikannya dengan jujur. Seorang pebisnis harus menjadi seorang komunikator yang baik, yang bisa berbicara benar dan bi'al hikmah, bijaksana dan tepat sasaran kepada mitra bisnisnya.
Dia juga harus mampu mempromosikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur, sehingga bisnis yang dikembangkan disukai oleh masyarakat. Karena apa? Karena apa yang dipromosikan sesuai dengan kenyataan dan cara menyampaikan serta mempromosikannya kreatif dan inovatif, sehingga menarik konsumen. Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesuksesan Nabi Muhammad dalam berbisnis patut dijadikan panutan bagi pebisnis sukses manapun. Nabi Muhammad SAW adalah pedagang sukses. Hal ini karena kejujuran, keikhlasan, serta integritas Nabi Muhammad dalam menjaga kualitas barang dan konsumen. Selanjutnya, dalam praktek-praktek transaksi jual beli, beliau selalu menjunjung tinggi kemanusiaan dan tidak hanya berorientasi duniawi saja. Beliau selalu menjaga sifat sidik, amanah, fatanah, dan tabligh dalam menjalankan semua aktivitas, terutama dalam bisnisnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada saran, kritik, dan pertanyaan dari teman-teman, silahkan disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.